Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun izin memperkenalkan diri. Saya Silva Ayuningsih dari kelas 1B dengan NPM 2113053028 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi tentang pramuka penggalang, di mana ada pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam pramuka penggalang. Pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Tingkatan dalam penggalang berdasarkan syarat-syarat ketetapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada penggalang rangu, yang kedua penggalang rakit, ketiga penggalang erat, dan terakhir penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan atau jenjang, yaitu SKU tingkat penggalang rangu, SKU tingkat penggalang rakit, dan SKU tingkat penggalang erat. Tingkatan tanda kecakapan khusus atau TKK penggalang untuk pramuka penggalang. SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah yang pertama purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Kegiatan dalam pramuka penggalang, yaitu yang pertama jambore, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, yaitu jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah atau Jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba, kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan LT1, ranting LT2, cabang LT3, daerah LT4, dan nasional LT5. Yang ketiga, geladian. Pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru. Bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat, penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semakur, sandi, tali, temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan libur, dan sejenisnya. Yang ketujuh, jambore on the air dan jambore on the internet. Yang selanjutnya, upacara pembukaan latihan. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan upacara, yaitu bendera merah putih, persiapkan tiang bendera, siapkan teks Pancasila, dan siapkan teks Dasadharma.
Yang kedua, pelaksana upacara. 1 orang pemimpin upacara atau pratama, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, dan 1 orang pembaca dasadharma. Yang selanjutnya, persiapan upacara. Periksa kerapihan absen oleh masing-masing pemimpin regu, lalu pembagian tugas pelaksana upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Yang ketiga, pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Yang keempat, pelaksanaan upacara. Regu disiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menepati tempatnya. Pembantu pembina upacara berdiri di belakangnya pembina, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibar bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Petugas membaca teks dasadharma. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Selanjutnya, pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan area upacara. Upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Terakhir, upacara penutupan latihan. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaan yang berbeda. Berikut ini proses pelaksanaan penutupan latihan. Yang pertama, pembina upacara dijemput oleh pratama. Pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Kemudian, pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan dilanjut untuk melakukan laporan. Lalu, penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung, dilanjutkan dengan memimpin doa. Yang selanjutnya, pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Yang terakhir, pasukan dibubarkan oleh pratama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.